Yo semuanya, balik lagi dengan saya di sini, dan di video kali ini seperti biasa kita akan membuat tutorial lagi. Dan untuk video kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara mengedit thumbnail gaming ya di Photoshop, teman-teman. Di sini sebagai contohnya kita akan membuat di game Valorant ya, teman-teman. Jadi di sini juga saya sudah nyediain bahan-bahannya, kalian bisa tinggal download saja. Cuma 5 bahan, jadi kalian bisa download atau kalian punya gambar sendiri itu bisa langsung diaplikasikan ya. Jadi yang pertama-tama kalian masukkan dulu fotonya yang ini, teman-teman, ke dalam Photoshopnya. Nah setelah itu kalian Ctrl J ya, teman-teman, seperti ini. Dan setelah itu kalian di bagian layar yang paling atas yang ini. Nah setelah itu kalian masuk ke filter, lalu masuk ke blur, dan masuk ke radial yang ini, teman-teman. Nah di sini kalian klik yang zoom, good, dan mode-nya itu 35 ya, teman-teman. Hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Nah setelah itu kalian tinggal ke kanan dan masuk ke rasterize layer ya. Setelah itu kalian masuk ke eraser tool yang ini. Untuk settingannya kalian pakai yang ini, teman-teman ya. Dan untuk flow-nya itu 54% ya. Jadi setelah itu kalian tinggal hapus saja di bagian tengah ini. Seperti ini. Oke. Setelah itu kalian masuk ke opacity dan kita kecilkan si opacity-nya. Mungkin kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kalian masukkan foto yang kedua. Di sini kita pakai foto yang ini, teman-teman. Nah, setelah itu kalian tinggal seleksi saja si operator ini atau si sniper ini dengan cara memakai polygonal tool ya, yang ini, teman-teman. Setelah itu kalian tinggal seleksi saja. Mungkin ini akan lama, jadi kita akan percepat di bagian seleksinya ya, teman-teman. Oke, setelah terseleksi seperti ini, kalian tinggal tekan Ctrl J. Otomatis si yang terseleksi tadi sudah terduplikat ya. Jadi kurang lebih tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kalian klik lagi di tempat yang layer yang ini, teman-teman ya. Dan kita akan ambil si percikan api yang ini ya, teman-teman. Dengan cara yang sama juga. Kalian seleksi saja dengan menggunakan polygonal tools dan langsung kita akan langsung seleksi saja seperti ini. Oke. Setelah itu kalian tekan Ctrl J lagi. Seperti ini, dan kalian tinggal hapus yang bagian background yang tadi. Yang layer yang ini ya, teman-teman. Dan ini masih kasar, jadi si percikan apinya kurang begitu alami ya. Jadi kalian tinggal klik di layer yang kedua dan masuk ke filter, masuk ke blur, dan langsung masuk ke motion blur ya. Oke, kurang lebih akan seperti ini ya. Distance-nya kita akan ubah ke 25 seperti ini, lalu oke. Dan setelah itu kalian masuk ke filter lagi, masuk ke blur, lalu masuk ke radial blur. Oke, di sini kalian tinggal okekan saja di mount 35. Kurang lebih akan seperti ini hasilnya ya, teman-teman. Dan setelah itu kalian ganti si blending mode-nya itu ke light tint yang ini ya, teman-teman. Oke, setelah itu kalian klik yang layer pertama ini dan Ctrl J. Dan di layer satu yang bawah ini kalian geser Ctrl T, lalu geser ke sini sedikit ke bawah. Dan setelah itu kalian pilih filter, lalu ke blur, lalu masuk ke radial blur, dan lalu oke. Hasilnya akan seperti ini ya. Jadi ada sedikit bayangannya, kita opacity-nya agak perkecil, mungkin 90 atau ya 90-an. Nah setelah itu langkah selanjutnya kalian tekan Ctrl di bagian sini, lalu tekan Ctrl bagian sini. Setelah itu Ctrl T dan perbesar sedikit seperti ini, dan kita akan miringkan sedikit seperti ini ya. Kita akan, nah kurang lebih akan seperti ini hasilnya ya. Oke. Setelah itu kalian klik layer satu lagi dan masuk ke filter, masuk ke blur, masuk ke Gaussian blur. Nah, di sini radiusnya kita kurangin sedikit, kurang lebih 0,8, dan si blend mode-nya itu kalian ganti ke color dodge yang ini, teman-teman. Nah, kurang lebih akan seperti ini ya tampilannya. Setelah itu kalian masukkan lagi gambar yang tadi kalian download ya.
Yang pertama yang harus kalian masukkan yang golden yang ini teman-teman. Masukkan dan kita akan paskan dulu seperti ini. Setelah itu kalian simpan di bagian bawah sebelah sini. Setelah itu kalian ganti yang tadinya ininya normal ke linear dodge yang ini. Kita simpan di atas bagian sini teman-teman, di bawah layer 2 ya teman-teman. Setelah itu kalian masuk ke filter, ke blur, dan ke Gaussian blur. Oke, kita akan perbesar si radiusnya. Nah, kurang lebih 7,2 ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah itu kalian tinggal masukkan lagi partikel golden ya yang ini. Kita simpan. Setelah itu kita akan paskan di garis yang pas percikan apinya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Setelah itu kalian tekan di bagian normal ini ke bagian screen ya yang ini. Dan next kita langsung masuk ke filter, ke blur, ke motion, dan kita akan atur di bagian sininya. Maunya kita akan naikkan kurang lebih 152 ya teman-teman, kurang lebih 152 kita aturnya si distance-nya, dan angle-nya kita atur ke 0 saja seperti ini teman-teman, dan angle-nya kita atur ke bagian sini 35 derajat ya teman-teman, dan untuk distance-nya itu 152. Setelah itu kalian okekan saja. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini. Next kita akan klik di layer 1 dan layer 1 yang di copy ini, lalu Ctrl T. Kita akan coba perbesar sedikit. Nah, setelah itu kalian tekan di layer 2 ini dan tekan Shift dan tekan Ctrl, lalu tekan layer 1, copy dan golden. Setelah itu kalian Ctrl T, tekan dulu saja. Di sini kita perbesar sedikit dan kita akan sedikit miringkan seperti ini. Kita paskan dulu di bagian kurang lebih seperti ini. Kurang lebih mungkin di sebelah sini lebih bagus ya. Nah, kita okekan dulu. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kalian tinggal ketikkan judul yang kalian ingin pakai. Kita di sini kita mungkin judulnya Montage. Kita Ctrl J saja biar cepat. Montage Valorant ya. Kurang lebih seperti ini. Kita akan klik dulu yang bagian Montage, lalu klik kanan, masuk ke blending option. Di sini kita akan klik di bagian Gradient Overlay. Dan kita akan klik di bagian Bevel dan Emboss. Dan setelah itu kalian tinggal klik di bagian Drop Shadow. Dan kalian bisa klik di bagian Gradient Overlay-nya. Kalian bisa ganti warnanya ya, tergantung yang kalian inginkan, bisa diganti-ganti. Mungkin kita akan ambil warna oranye ya. Oke, kurang lebih warnanya akan seperti ini. Dan untuk bevel dan embossnya kalian bisa atur di bagian size biar terlihat teremboss ya teman-teman. Di 18 itu udah cukup. Oke, kalian tinggal samakan saja ya teman-teman. Setelah itu kalian tinggal okekan dulu. Dan kita akan masuk ke bagian yang teks, bagian Valorant, klik kanan lagi, lalu blending option. Tunggu, dan kita akan klik lagi di bagian Bevel Emboss, Gradient Overlay, dan Drop Shadow. Nah, kurang lebih akan seperti ini hasilnya ya. Untuk Drop Shadow kita memakai size 18 ya, kalian tinggal ikutin aja ya seperti ini. Blending mode-nya itu normal. Kalian ikutin saja dan bisa diubah-ubah sedikit jika kalian ingin. Lalu kita okekan. Setelah itu kalian Ctrl T. Kita akan perbesar sedikit. Nah, kurang lebih seperti ini. Enter. Montage-nya kita akan perkecil sedikit. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalian tinggal tekan Ctrl lagi dan klik di bagian Valorant. Lalu Ctrl T, lalu tekan Ctrl lagi, kalian naikkan ke atas seperti ini. Kita akan simpan bagian bawah. Oke.
kurang lebih hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Oke, ini belum selesai. Kita akan masukkan pelurunya ya. Di sini ada PNG peluru, kalian pindahin dulu saja ke sini. Dan kalian bisa ambil salah satunya ya dengan cara klik bagian sini, Object Selection. Dan kalian seleksi seperti ini. Lalu kalian tinggal geser ke pengeditan di bagian sini. Di sini kalian bisa atur, atau mungkin akan disimpan di sini. Setelah itu kalian masuk ke filter, masuk ke blur, dan masuk ke motion blur. Oke, kita akan perkecil motionnya. Nah, untuk angle-nya itu min 24 derajat dan distance-nya itu 28 ya teman-teman. Oke, setelah itu kalian Ctrl J lagi dan kalian Ctrl T. Kita akan geser seperti ini. Kita perkecil sedikit. Dan kita akan simpan di bawah seperti ini, atau di sini, atau di atas lebih bagus ya teman-teman. Dan kita akan kasih filter lagi, blur, dan masuk ke Gaussian blur. Dan di sini radiusnya kita akan perkecil. Kurang lebih akan seperti ini. Kita balik lagi ke bagian peluru yang PNG. Setelah itu kalian klik bagian sini. Dan kita akan masukkan yang satu ini. Nah, setelah itu kalian klik bagian select tool yang ini ya, Object Selection, lalu kalian select. Di sini kalian geser ke sini lagi. Kita Ctrl T, kita perkecil, kita akan simpan bagian sini. Dan kita akan geser ke bawah si layarnya. Setelah itu filter lagi, masuk ke blur, masuk ke motion, dan oke. Ctrl T, kita akan bergeser sedikit. Nah, kurang lebih akan seperti ini hasilnya ya teman-teman. Oke, kalian setelah itu kalian tekan yang layer satu copy yang ini dan tekan shift, lalu klik kanan dan masuk ke convert to smart object. Kalian tekan bagian sini, lalu enter. Kurang lebih akan seperti ini. Setelah itu kalian masuk lagi ke filter, lalu masuk ke kamera raw filter. Di sini kalian masuk ke basic. Nah, kalian tinggal ubah-ubah sendiri ya, tergantung dengan yang kalian mau ya. Oke, setelah beres, kalian tinggal okekan saja seperti ini. Nah, untuk hasilnya akan lebih smooth seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk hasilnya mungkin kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi mungkin segitu dulu video dari saya. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Bye bye.